Saya akan di absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama adalah Perli Harjun Kota ke Polandia. 7 Desember 1941 terjadi peristiwa besar, yakni Jepang menyerbu pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Yang kedua pada tanggal Januari tahun 1942 menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan, Kalimantan Timur, dan Samarinda. Dan tanggal 1 Maret 1942 Jepang perang berhasil mendarat. Kemudian juga di Suragan, Jawa Timur, dan Seratan, Jawa Barat. Tanggal 5 Maret 1942 kota Batavia jatuh ke tangan Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh Belanda dilakukan melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Saudara tua menerima di Indonesia propaganda Jepang bahwa kedatangannya dari cengkraman penjajahan bangsa Barat Belanda dan membantu memajukan rakyat Indonesia. Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah saudara tua dan rakyat Indonesia adalah saudara muda. Mengizinkan pembangunan bahasa Indonesia, pengibaran bendera merah putih, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk selanjutnya itu ada praktek pengerahan dan penindasan Jepang. Ekonomi Jepang. Untuk pemenuhan ekonomi peran di bidang pertanian Jepang mengeluarkan kebijakan antara lain. Yang pertama, padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintah Jepang. Produksi, pungutan dan penyaluran padi serta menentukan harganya. Dalam kaitan ini, Jepang telah membentuk badan yang diberi nama Sokoryu Konri Jimusho atau kantor pengelolaan pangan yang menentukan harga padi, mengatur produksi dan panen. Yang kedua, penggilingan padi dilakukan di bawah pengawasan Jepang. Yang ketiga, hasil panen petani diserahkan sebesar pemerintah Jepang sebesar 40% dan 30% untuk persiapan pembelian bibit dan lumbung desa. Sisanya 40% untuk petani. Kehidupan pendidikan dan kebudayaan Indonesia pada masa Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, akan tetapi pendidikan difokuskan kepada kebutuhan perang, sehingga pendidikan di Indonesia sangat merosot. Akhir Romusa. Romusa merupakan salah satu kegiatan sosial Jepang yang berupaya mengumpulkan tenaga kerja paksa laki-laki melalui sebuah kepanitiaan yang disebut dengan Romukoyai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang. Yang pertama adalah Jepang punya organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. 1. Yaitu Gerakan 3A. Didirikan pada tanggal 29 April 1942. Gerakan 3A punya 3 semboyan, yakni Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia. Yang kedua, Utara, yaitu
Jepang berorganisasi semi militer. Yang pertama ada Higo, prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Tujuannya untuk membantu tentara Jepang. Yang kedua ada Keibukan, organisasi semi militer yang anggotanya para pemuda yang berusia antara 25 sampai 35 tahun. Dimaksudkan untuk desa. Yang ketiga, Barisan Pelopor, dibentuk pada 1 November 1944, dipimpin oleh I.S. Soekarno yang dibantu oleh R.W. Suroso, Otto Iskandar Dinata, dan Huntara. Yang keempat ada Hizbullah, dibentuk pada 15 Desember 1944, pasukan sukarelawan yang khusus terdiri atas pemuda-pemuda Islam. Tugas pokoknya beberapa. Yang pertama, sebagai tentara cadangan dengan tugas melatih diri jasmani maupun rohani dan giat-giatnya, membantu tentara dari uniform, menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh, dan menguatkan usaha-usaha dan tingkat berada. Yang kedua, sebagai pemuda Islam dengan tugas menyiarkan agama Islam, memberi kemampuan pada taat, menyiarkan agama, dan membela agama dan umat Islam di Indonesia. Ketua pengurus pusat di sebelah adalah Kiai Haji Said Gunung Akifin dan wakilnya adalah Muhammad Ibrahim. Anggota pengurusnya antara lain Prawoto, Mangun Sasmito, Kiai Iskor Rasi, dan Anwar Kartaminoto. Prima Jawa Huruf Kokai. Panglima Tentara ke-16 Jenderal Kumai Kici Harada membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hakokai. Himpunan Kebangkitan Jawa, kebangkitan yang dimaksud memuat 3 hal. 1. Mengorbankan diri. 2. Mempertebal persaudaraan. Dan 3. Melaksanakan sesuatu dengan adanya bukti. T. Jepang dan organisasi militer. 1. Seinen dan Kop Pemuda adalah organisasi para pemuda yang berusia 14 sampai 22 tahun. Tujuan membentuk Seinidan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatannya sendiri. 2. Peta pasukan pembela tanah air. Peta adalah organisasi militer yang pemimpinnya bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan komiliter dan resmi didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943. Sebelum yang terakhir yaitu pemerintahan militer dan sipil Jepang di Indonesia. Pembagian wilayah pemerintahan militer Jepang itu terbagi menjadi 3. Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian berdasarkan kekuatan militernya. Yang pertama yaitu Angkatan Darat adalah tentara K-25 atau Tawi Sudan. Wilayahnya di Sumatera dan pusatnya di Bukit. Itu Angkatan Darat Tentara ke-16 atau Asamu Sudan yang berada di wilayah Jawa dan Madura. Pusatnya ada di Jakarta. Dan yang ketiga ada Angkatan Laut atau Armada Selatan kedua atau BIMI Nangkin Pantai. Wilayahnya berada di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Dan pusatnya berada di Makassar. Selanjutnya adalah susunan sistem pemerintahan militer Jepang. Struktur pemerintahan militer Jepang terdiri dari pimpinan tertinggi, pimpinan pusat, dan pemerintahan daerah.
TNI atau polisi militer untuk mengawasi masyarakat. Yang kedua, menetapkan waktu kebangsaan Jepang di Nintendo sebagai satu-satunya waktu yang boleh dipergunakan. Yang ketiga yaitu melarang penggunaan bahasa Belanda, dan yang terakhir adalah mewajibkan penggunaan bahasa Jepang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya adalah kewajiban di Indonesia membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Ada apapun dampaknya, Jepang menerima dengan baik karena dianggap sebagai pembebas dari penjajahan Belanda. Namun pada kenyataannya, Jepang melakukan penindasan dan eksploitasi terhadap rakyat Indonesia melalui kerja paksa, ekonomi perang, serta berbagai aturan yang merugikan masyarakat. Di sisi lain, masa pendudukan Jepang juga memunculkan berbagai organisasi sosial seperti militer yang secara tidak langsung membangkitkan semangat nasionalisme dan persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. Pengalaman organisasi, disiplin, dan perjuangan pada masa Jepang menjadi salah satu faktor penting yang mendukung lahirnya kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Dan inilah briefing kami yang kelompok kami buat. Ini cermin siapa? Ini cermin siapa? Yo butuh saya dipikir saya punya anak yang saya Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.